Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang hakikat sains, pengukuran, dan metode ilmiah. Bagian yang kedua yaitu laboratorium IPA. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah pelajar dapat mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dan ruang lainnya. Coba perhatikan gambar ruang laboratorium IPA dan ruang kelas. Apakah perbedaan antara keduanya? Ya, tentunya ada perbedaan antara ruang laboratorium dan ruang kelas. Apa saja perbedaannya? Kita simak berikut. Ruang laboratorium digunakan untuk penelitian atau praktikum. Yang kedua, ruang laboratorium berisi alat-alat mudah pecah yang terbuat dari gelas dan bahan-bahan berbahaya untuk praktikum. Dan yang ketiga, ketika praktikum di laboratorium dilarang bekerja sendiri, artinya harus berkelompok. Sedangkan di ruang kelas digunakan untuk belajar. Yang kedua, ruang kelas berisi benda-benda yang tidak berbahaya. Dan yang ketiga, ketika di dalam kelas diperbolehkan sendirian. Tentunya masih banyak perbedaan antara ruang laboratorium dan ruang kelas. Lantas, apa saja yang ada di ruang laboratorium IPA? Kita bahas yang pertama, alat-alat laboratorium IPA. Di dalam laboratorium terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Contoh alat-alat yang ada di laboratorium IPA. 1. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang bisa kita pakai untuk melihat atau mengenali benda-benda nik yang terlihat sangat kecil menjadi lebih besar dari aslinya, sehingga kita bisa mengidentifikasi benda tersebut dengan jelas. Yang kedua, neraca atau timbangan. Itu alat yang digunakan untuk menimbang massa suatu zat. Yang ketiga, statif dasar persegi. Itu alat yang digunakan untuk merangkai peralatan praktikum. Yang keempat, tabung reaksi. Alat ini berfungsi 1. Untuk tempat mereaksikan 2 larutan atau bahan kimia atau lebih. 2. Sebagai tempat pengembangbiakan mikroba. Yang ketiga, untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang kelima, kaki 3. Satu ring diameter 80 mm dengan 3 kaki panjang 8 cm. Diameter luarnya 8 mm. Kegunaan alat ini untuk penyangga pembakar spiritus. Yang keenam, lampu spiritus. Disebut juga pemanas spiritus atau bunsen spiritus atau pembakar spiritus. Kapasitasnya 100 ml, bertutup untuk mencegah penguapan. Bahannya terbuat dari kaca. Kegunaan alat ini membakar zat dan memanasi larutan. Yang ketujuh, labu Erlenmeyer. berupa gelas yang diameternya semakin ke atas semakin mengecil. Fungsinya 1. Untuk
menyimpan dan memanaskan larutan, dan yang kedua menampung filtrat hasil penyaringan. 8. Klem universal. 1 baut pengencang jepitan, ukuran panjang sekitar 15 cm, bukaan rahang dapat menggenggam beker 50 ml. Kegunaannya untuk menjepit Erlenmeyer dan lain-lain. 9 gelas ukur. Ukurannya mulai dari 5 ml sampai 2 liter. Fungsi dari gelas ukur ini untuk mengukur volume larutan, tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Penggunaan gelas ukur disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. 10. Gelas beker atau gelas kimia. Fungsi dan penggunaan dari gelas beker di laboratorium adalah: 1. Untuk mengukur volume larutan. Yang kedua, sebagai tempat mereaksikan bahan kimia. Dan tentunya masih banyak lagi alat-alat yang berada di dalam ruangan laboratorium IPA. Yang kedua, menggambar diagram alat-alat laboratorium. Sesuai kesepakatan ahli sains di seluruh dunia, untuk membuat laporan percobaan, diagram alat digambarkan dalam bentuk 2 dimensi atau 2D, yaitu berupa kurva dan garis. Contoh diagram alat digambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Ini corong, ini bentuk gambar 2 dimensinya. Tabung reaksi, ini gambar bentuk 2 dimensinya. Gelas beker, ini gambar bentuk 2 dimensinya. Dan tabung Erlenmeyer, ini bentuk gambar 2 dimensinya. Yang ketiga, menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Tahukah kalian bahwa laboratorium IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kalian tidak berhati-hati? Kenapa? Karena di laboratorium IPA terdapat berbagai zat kimia yang beracun, larutan asam yang bersifat korosif, dan juga menggunakan api ketika kalian melakukan percobaan. Karena itulah perlu ada peraturan khusus untuk menjaga keselamatan kalian selama berada di laboratorium IPA. Berikut simbol-simbol berbahaya di laboratorium IPA. Mudah terbakar, ini beracun, oksidator, dan menimbulkan iritasi, mudah meledak, berbahaya bagi lingkungan, korosif, bahaya biologi, dan radioaktif. Dan juga masih banyak simbol-simbol berbahaya yang ada di laboratorium IPA. Demikian penjelasan singkat tentang laboratorium IPA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.